الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebentar lagi insya Allah 2 bulan lagi kita akan bertemu lagi dengan musim hujan, yang mana kita ketahui bersama bahwa air merupakan komponen penting untuk semua unsur kehidupan. Dengan persentase sekitar 70% di dalam tubuh manusia, air menjadi hal yang penting untuk keberlangsungan hidup. Banyak orang yang terbiasa mendapatkan air minum dari keran atau dari sumur, mata air, atau sungai, bahkan dari botol air kemasan. Dari semua sumber tersebut, air hujan menjadi salah satu sumber yang jarang orang pakai untuk dikonsumsi. Lantas, apakah air hujan aman dikonsumsi? Apakah air hujan ada manfaatnya bagi tubuh? Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga tidak gagal paham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, air hujan dianggap sebagai sumber air paling murni di muka bumi ini. Air hujan memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan manusia yang sering terlupakan. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua air hujan memberikan manfaat yang baik untuk tubuh. Air hujan yang bersih, yang turun di lingkungan yang bersih, memiliki khasiat kesehatan yang luar biasa. Jadi air hujan itu aman dikonsumsi asalkan airnya bersih. Bahkan di dalam Al-Quran melalui beberapa ayatnya juga sudah dijelaskan tentang manfaat air hujan dalam Islam, di mana air hujan tidak hanya menjadi sumber kehidupan tapi juga ampuh sebagai obat. Bahkan hal seperti ini telah dibuktikan oleh Sayyidina Ali untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dan tentunya ini menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi manusia. Salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hujan banyak dijelaskan dalam Al-Quran melalui beberapa ayatnya. Di antaranya dalam surat Qaf ayat 9 yang artinya, dan kami turunkan dari langit air hujan yang penuh berkah
lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun dan biji-bijian dan tanam-tanaman yang menghijau. Jadi yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah bahwa hujan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan dan juga tanam-tanaman. Kemudian ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dan dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi bagi kamu, kemudian dia berpaling kepada langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui terhadap tiap-tiap sesuatu. Maksud dari ayat ini adalah bahwa hujan adalah bagian dari proses penciptaan Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluknya di bumi. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat air hujan untuk kesehatan yang jarang diketahui, dilihat dari sudut pandang medis dan juga dari sudut pandang Islam. Antara lain yang pertama, meningkatkan pH menjadi lebih basa. Mengutip dari jurnal Headline, salah satu klaim kesehatan air hujan yang umum adalah bahwa air hujan lebih basa daripada air keran atau air ledeng, sehingga meningkatkan pH darah menjadi lebih basa. Faktanya baik air yang diminum atau makanan yang dikonsumsi tidak akan mengubah pH darah secara signifikan, karena tubuh kita ini memiliki sistem yang efisien untuk menjaga pH darah di angka 7,4. Jadi memilih jenis air untuk dikonsumsi tidak terlalu mempengaruhi fungsi yang ini. Lalu yang kedua, meredakan stres. Seperti bermain hujan-hujanan, maka air hujan bisa dikaitkan dengan ketenangan pikiran, cocok untuk meredakan kepenatan dari rutinitas sehari-hari. Dengan mandi air hujan ataupun mendengarkan hujan, tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran menjadi lebih tenang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas udara di dalam rumah. Tidak hanya digunakan untuk keperluan mandi dan minum, air hujan juga dapat digunakan sebagai air pembersih atau pengganti air wadah humidifier di dalam rumah. Ketika air hujan menguap, ia melepaskan molekul-molekul air ke udara. Proses ini membantu mengatur kelembaban udara di dalam ruangan dan menjaga kualitas udara yang sehat di rumah. Udara yang lembab dapat membantu mengurangi gejala alergi dan penyakit pernafasan seperti asma. Yang keempat, lebih aman sebab tidak mengandung fluoride dan klorin. Hujan mengandung air yang murni dan bersih serta bebas fluoride maupun klorin. Hal tersebut membuat air hujan lebih aman dibandingkan dengan air ledeng, karena di dalam air ledeng terdapat kandungan fluorid dan klorin yang jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama bisa mengganggu kesehatan tubuh seperti sakit kepala, gastritis, hingga merusak organ tubuh. Lalu yang kelima, mengandung pH alkalin yang baik untuk kesehatan. Air hujan ini mengandung pH yang sama dengan air suling dan air reverse osmosis atau biasa dikenal dengan air RO, sehingga dapat membantu meningkatkan detoksifikasi dan membuat sistem pencernaan menjadi sehat. Mengkonsumsi air hujan dapat membantu pH darah dalam tubuh dinetralkan dan tubuh bekerja lebih efektif. Itulah 5 manfaat yang kita cermati, kelebihan dan keutamaan air hujan
dari sudut pandang medis. Lantas bagaimana manfaat air hujan dari sudut pandang agama kita, yaitu Islam? Salah satu cara memanfaatkan air hujan sesuai ajaran Islam adalah dengan mengumpulkan air hujan untuk keperluan air bersih di rumah. Selain itu, menghargai dan merawat lingkungan sekitar juga merupakan bagian dari hikmah dalam memanfaatkan air hujan menurut Islam. Dengan memanfaatkan air hujan secara baik, umat Islam juga dapat menjalankan perintah Allah untuk menjaga alam dan lingkungan. Hal ini juga membantu dalam menciptakan ketahanan pangan dan perekonomian yang berkelanjutan. Air hujan dapat diubah menjadi obat sesuai dengan pandangan Islam dengan mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, menjadikan air hujan sebagai obat seperti cara Sayyidina Ali yang merupakan salah satu praktek tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu. Sayyidina Ali adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang diyakini memiliki pengetahuan yang luas tentang penggunaan alamiah untuk tujuan pengobatan. Salah satu praktek yang terkenal adalah penggunaan air hujan sebagai obat untuk berbagai penyakit. Dalam pandangan Sayyidina Ali, air hujan dianggap sebagai sumber penyembuhan alami yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Jadi pertama-tama air hujan harus dikumpulkan secara bersih dan disarankan untuk mengumpulkannya setelah hujan turun untuk beberapa waktu. Pastikan wadah atau tempat penampungan air hujan dalam keadaan bersih dan bebas dari kontaminan, jadi tidak terkontaminasi. Kemudian air hujan perlu disaring atau disucikan dengan menyaringnya melalui kain yang bersih atau proses penyulingan agar bebas dari kotoran atau zat-zat berbahaya. Saat mengkonsumsinya disarankan membaca doa sebelum dan sesudah minum air hujan yang telah diubah menjadi obat. Doa yang disarankan antara lain adalah doa sebelum makan dan minum, doa memohon kesehatan, dan doa perlindungan dari penyakit. Selain itu, ada beberapa ayat suci Al-Quran yang disarankan untuk dibaca saat mengkonsumsi air hujan untuk mendapatkan manfaatnya sebagai obat. Antara lain surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Falaq. Dengan mengikuti tata cara ini sesuai dengan pandangan Islam, air hujan bisa menjadi obat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Lalu yang kedua, diceritakan sebuah hadis dalam kitab An-Nawatir karya Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi yang wafat tahun 1658 Masehi. Beliau ini berasal dari sebuah wilayah bernama Qalyubiyah, yaitu salah satu desa yang ada di Mesir. Oleh karena itu pula dia populer dengan panggilan Al-Qalyubi. Melalui penelusuran sumber-sumber sejarah dan juga bibliografi, beliau ini menguasai banyak disiplin ilmu, antara lain fikih, kedokteran, astronomi, dan sejarah. Sejarawan Al-Muhibbi menggelarinya dengan sang pemuka para ulama atau ru'asa al-ulama. Dalam kitab An-Nawatir dijelaskan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW tentang obat super ampuh, yaitu air hujan. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda di hadapan para sahabatnya, "Diajarkan kepadaku oleh malaikat Jibril tentang satu obat yang tidak memerlukan kepada obat yang lain dan tidak pula membutuhkan kepada para dokter." Kemudian sahut
Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat Ali radhiyallahu anhu bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah? Sesungguhnya kami sangat membutuhkan obat itu." Kemudian Rasulullah berkata, "Ambillah secukupnya dari air hujan, lalu bacakanlah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dan ayat kursi. Setiapnya atau masing-masing dibaca 70 kali dan diminum pada pagi dan petang selama 7 hari. Demi zat yang mengutuskanku dengan yang benar sebagai seorang nabi," kata Rasulullah, "sesungguhnya malaikat Jibril telah menyatakan kepadaku, barang siapa yang meminum air ini, niscaya Allah akan menghilangkan semua penyakit yang ada dalam tubuhnya dan menyembuhkan dari segala penyakit yang ada. Dan barang siapa yang memberi air itu untuk istrinya dan tidur bersama istrinya, niscaya istrinya akan hamil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan air tersebut juga dapat menyembuhkan 2 mata yang sakit, menghilangkan penyakit sihir, dan menghilangkan dahak, dan menghilangkan sakit dada, gigi, pencernaan, sembelit, dan kencing yang tidak lancar. Silahkan untuk diamalkan dan disebarluaskan. Semoga membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya, dan semoga yang sakit dohir dan batin segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.